Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari datanglah seorang ahli Taurat kepada Yesus dan bertanya, perintah manakah yang paling utama? Yesus menjawab, perintah yang utama ialah, dengarlah hai orang Israel. Tuhan Allah kita itu Tuhan yang esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan perintah yang kedua ialah, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini. Berkatalah ahli Taurat itu kepada Yesus, Guru, tepat sekali apa yang kau katakan, bahwa Dia itu esa dan tak ada Allah lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, serta mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, jauh lebih utama daripada semua kurban bakar dan persembahan. Yesus melihat betapa bijaksananya jawaban orang itu, maka Ia berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Dan tak seorang pun masih berani menanyakan sesuatu kepada Yesus. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabda-Mu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Bapak Ibu Saudara-saudari, umat beriman sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan, mari kita mengawali permenungan untuk bacaan Injil pada hari ini dengan memaknai kembali sebuah lagu berikut. Andai kata ku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hampa tak berguna, ajarilah kami bahasa cinta-Mu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu agar kami dekat padamu. Nah, untuk bisa membahasakan cinta perlu dekat dengan Tuhan. Dan untuk mampu mencintai sesama, pertama dan utama harus bisa mencintai Tuhan. Tanpa itu cinta kita akan gampang rapuh. Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika seorang ahli Taurat bertanya tentang hukum yang pertama dan utama kepada Yesus dalam Injil pada hari ini, untuk kita itu sesuatu yang tidak masuk akal. Bagaimana mungkin seorang ahli Taurat tidak tahu hukum pertama dan utama? Ngapain dia jadi ahli kalau tidak tahu apa-apa? Tentu ia sudah tahu, tapi kenapa ia masih bertanya kepada Yesus? Ia memang ahli Taurat, dia sudah tahu itu ajaran utama dan pertama, tapi tidak semua ahli bisa melakukan keahliannya. Itu yang membuat ahli Taurat harus bertanya kepada Yesus, karena Yesus itu bukan ahli cinta, tetapi Yesus adalah sang cinta. Tanda cinta Allah yang konkret, dan Dia yang mampu
mencintai siapapun tanpa batas. Yesus melukiskan cinta itu dalam bahasa ilahi, yaitu kasih. Karena kasih itu bukan bahasa manusia. Kasih itu adalah bahasa Allah. Rasul Yohanes melukiskan Allah adalah kasih, justru karena kasih adalah buah pertama dari Roh Allah. Tanpa Roh Allah tidak akan ada kasih, dan tanpa Roh Allah kita tidak akan pernah mampu mengasihi. Makanya Bapak Ibu Saudara-saudari, setiap kali kita merajut cinta dan mengukuhkan cinta kita di hadapan Allah dalam sakramen perkawinan, Yesus mengubah dan membalut cinta itu dengan kasih, dengan mengatakan, sama seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu, tinggallah dalam kasihku. Kenapa? Karena cinta bisa sangat minimalis. Cinta itu bisa hanya bergantung pada perasaan, dan ekspresi cinta bisa terbatas pada hal-hal seksual. Tetapi kalau kasih, ia mencakup totalitas keseluruhan pribadi, bukan hanya tentang soal perasaan, tapi juga pikiran, kehendak, dan seluruh diri, bahkan segenap kemampuan. Itu adalah totalitas pribadi, dan cinta sejati adalah cinta yang mampu mengasihi dengan seluruh kepribadian. Ini penting karena dunia sering menerjemahkan cinta itu terbatas pada hal-hal lahiriah, terbatas pada materi, terbatas pada unsur perasaan. Padahal tidak. Cinta itu menyangkut seluruh jiwa, menyangkut seluruh diri, melibatkan segala komponen-komponen dan apapun yang ada di dalam diri, yang dalam bahasa Injil Yesus bilang, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap pikiranmu, dengan segenap kekuatanmu. Kenapa cinta sering gampang musnah dan gampang sirna dalam kisah percintaan suami istri dan hidup berkeluarga? Karena mereka selalu membatasi dan meminimalisir cinta pada perasaan. Begitu perasaan habis, cinta pun habis. Orang sering meminimalisir cinta pada benda dan barang. Ada barang, ada cinta. Tidak ada barang, tidak ada cinta. Maka selalu ada istilah, mencintai bukan karena ada apanya, tetapi karena apa adanya. Dan sering pertengkaran dalam hidup berkeluarga atau bersuami istri terjadi karena meminimalisir cinta pada materi, pada pendapatan. Padahal harus mencakup seluruh pribadi. Makanya balutlah cinta dengan kasih Tuhan, supaya Roh Allah yang memampukan kita untuk mampu mengasihi. Dan kita butuh, ajarilah kami Tuhan bahasa cintamu, karena kita tidak cukup mampu mencintai dengan bahasa dan kekuatan kita sendiri. Kita butuh Tuhan, kita butuh sentuhan kasih Allah, kita butuh dijiwai Roh Allah untuk mampu mencintai lebih dari sekedar cinta biasa. Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika Yesus memberikan jawaban kepada sang ahli Taurat bahwa hukum yang pertama dan utama adalah, dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita cuma satu, maka kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, akal budimu, dan segenap kekuatanmu. Dan perintah yang kedua adalah kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Diri itu totalitas, seluruh pribadi, mencakup segala aspek kehidupan yang disebut dengan multidimensi kehidupan. Ada afeksi, ada perasaan, ada pikiran, ada keseluruhan jiwa, dan jangan lupa ada hidup rohani di dalam jiwa, disebut spiritualitas. Maka Anda boleh punya perasaan hebat dalam mencintai, tanpa sentuhan kerohanian atau spiritual, cinta Anda pasti akan gampang rapuh dan goyah. Maka perlu dibalut dengan sentuhan spiritual yang bernama kasih Allah. Setelah Yesus menjawab seperti itu, apa kata sang ahli Taurat? Benar Tuhan, bahwa mengasihi Tuhan dan sesama jauh lebih bermakna daripada korban bakaran dan persembahan. Bapak Ibu, sering terjadi orang bisa membenci dan bisa tidak suka dengan sesama, atau bahkan mengorbankan sesama
demi korban persembahan dan bakaran. Tuhan tidak butuh benda, Tuhan tidak butuh materi, dan cinta tidak cukup diminimalisir dalam benda dan materi. Cinta adalah keterbukaan hati kepada Allah untuk melakukan apapun, karena kita merasa bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dan gambaran Tuhan yang tampak dalam hidup adalah sesama manusia, bukan barang, bukan materi, bukan kekayaan. Maka jangan sampai kita lebih mencintai barang, materi, pendapatan, dan uang daripada pribadi manusia. Sesuatu yang sangat riskan terjadi dalam hidup berpasangan karena mengukur cinta dari pendapatan, dari materi, dari uang. Maka semoga dengan sentuhan kasih Allah, dengan anugerah Roh Kudus, kita terus meminta, Tuhan ajarkan kami bahasa kasih-Mu, terutama agar kami mampu melakukan dalam hidup, bukan karena kita istimewa dan sempurna, tapi justru karena kita tidak istimewa dan tidak sempurna, kita mencoba untuk membiarkan Roh Allah bekerja dengan membalut cinta kita dengan kasih ilahi. Semoga Tuhan memberkati.